10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Damaskus. Datanglah ke Damaskus, dicari orang yang bernama Wafak. Ketemulah orang ini. Ternyata ini bukan kiai, bukan siapa-siapa. Ini adalah tukang sepatu. Wafak ini orangnya kerja sol sepatu, mau penjahit sepatu-sepatu yang sudah rusak nih. Ditanya oleh Syekh Abdullah bin Mubarak, Imam Abdullah bin Mubarak, sampean itu amalnya apa? Kok saya sampai bermimpi seperti ini? Oh, kalau saya tidak punya apa-apa, Pak. Tapi kira-kira apa ya? Cuma begini mungkin katanya. Cuma begini mungkin. Saya ini sebetulnya tahun ini mau berangkat haji. Tahun ini saya sebetulnya mau berangkat haji. Saya sudah mengumpulkan uang sekitar 3.000 dirham untuk melaksanakan ibadah haji. Berapa hari sebelum saya berangkat, istri saya sedang hamil, ngidam. Istri saya ini mencium bau daging yang sangat lezat. Terus akhirnya karena orang ngidam itu kan maksa biasanya ya, nggak bisa, ya harus dapat. Pokoknya saya pingin daging ini. Akhirnya Muwafak itu terpaksa dicari sumber dari aroma daging itu. Datanglah, ternyata bersumber dari sebuah rumah gubuk. Salamlah Muwafak, tanya, wahai ibu, ada seorang ibu tua di situ. Tanya, wahai ibu, ada seorang ibu ya, ada seorang tidak terlalu tua sih. Wahai ibu, saya ada perlunya. Saya ingin membeli sebagian dari daging yang ibu masak. Karena istri saya ngidam dengan daging ini. Apa katanya ibu itu? Maaf tuan, daging ini untuk saya halal, untuk kami halal, tapi untuk istri jenengan tidak halal. Loh, kok bisa? Kok ada daging ini untuk sampean halal, untuk istri saya tidak halal? Ini yang saya masak ini bangkai. Loh, kok bisa sampean masak bangkai? Bukankah bangkai itu memang haram? Loh, enggak, itu haram. Tapi itu untuk yang tidak kelaparan. Untuk yang kelaparan, saya dan anak-anak saya sudah 2 hari tidak makan. Anak saya nangis 2 hari tidak makan. Ayahnya tidak ada. Ayahnya sudah meninggal dunia, anak-anak saya masih kecil. Nangis 2 hari tidak makan. Akhirnya saya terpaksa cari, nemu bangkai. Saya masak, saya panggang untuk anak-anak saya. Itu halal. Karena kalau saya tidak makan itu, saya mati. Anak-anak saya mati. Untuk kami halal, untuk istri jenengan tidak halal. Muwafak itu langsung nangis. Kok saya punya tetangga kelaparan, saya tidak tahu. Nangis pulang beliau itu, langsung ambil seluruh uangnya yang mau dibuat haji. Diambil, dikasihkan semua. Sekitar 0,5 M kalau hitungan uang sekarang. Hitungan uang sekarang. Itu diambil, dikasihkan. Ini uang, katanya, ini uang. Sebetulnya mau saya berangkat haji. Tapi tidak apa-apa, saya tidak jadi haji. Ini pakai sampean aja. Ini gara-gara Muwafak yang gagal haji. Itu akhirnya orang 600.000 orang yang hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara orang yang tidak haji. Makanya Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu menyatakan, termasuk orang yang maghrur, orang yang sangat terpedaya dan tertipu. Kalau ada orang ini bolak-balik ngelakoni haji sunnah, bolak-balik ngelakoni umroh sunnah, tapi di sekitarnya ada tetangga-tetangganya yang kelaparan, dia tidak peduli. Di sekitarnya ada anak-anak yatim yang terlantar, dia tidak peduli. Maka dia adalah orang yang terpedaya. Nih, untuk orang yang haji, apalagi orang yang tidak haji. Ada orang sugih, kaya, dia tidak peduli dengan sekitarnya yang kelaparan, dengan orang miskin, dengan anak yatim. Bukan hanya tertipu, yang ibadah saja bisa tertipu, apalagi yang tidak ibadah. Ini itu fadhailnya. Kenapa kita harus peduli? Harus peduli. Kita menghormat, kita memberikan panggung untuk menghormati anak-anak yatim.